Nabi Adam. Ayah Nabi Nuh bernama Lamidin. Nabi Nuh diutus ke negeri Armenia. Kala itu penduduk Armenia banyak berbuat syirik. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan kepada patung-patung ini. Pada suatu hari, Nabi Nuh berkata kepada penduduk Armenia, "Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian, mari tinggalkan patung-patung itu, beribadahlah kepada Allah." Penduduk Armenia berkata sambil mengejek, "Hai Nuh, jangan sok pintar. Kami tidak butuh nasihat. Kami tahu apa yang harus kami lakukan," kata seorang penduduk. Nabi Nuh tidak putus asa, ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata, "Hai saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Jika tidak, kalian pasti mendapat hukuman di dunia, begitu juga di siksaan di akhirat kelak." Penduduk Armenia berkata, "Hai lu, jangan banyak omong. Datangkan saja azab yang itu, kami tidak takut." Tak terasa, Nabi Nuh tinggal bersama penduduk Armenia selama 950 tahun. Sekian lama ia berdakwah, namun hasilnya belum memuaskan. Nabi Nuh berkata, "Sekian ratus aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman, itu pun dari kalangan orang-orang miskin." Suatu hari, Nabi Nuh didatangi beberapa pembesar yang kaya raya. Mereka mau beriman dengan syarat Nabi Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Nabi Nuh berkata, "Hei saudaraku semua, manusia itu sama, kaya dan miskin, tak berbeda. Perbedaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta kekayaan." Para pembesar itu pun malu dan kecewa. Nabi Nuh terus mengajak penduduk Armenia untuk beribadah kepada Allah. Penduduk Armenia berkata, "Hai Nuh, yang bodoh, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di sini," dengan teriak. Kesesatan dan kejahatan penduduk Armenia sangat kelewat batas. Hati mereka keras seperti batu. Mereka sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan. Nuh berusaha bersabar, namun ia tidak kuasa melihat pengikutnya dihina, diusir, dan disakiti. Nabi Nuh pun berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup tetap. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka." Allah mengabulkan permohonanmu. Tak lama, malaikat Jibril datang dan memerintahkan Nuh menanam sebuah pohon benih dari surga dan akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, kata Jibril. Lalu Jibril menjelaskan agar Nuh dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih ditanam, tumbuhlah pohon besar. Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon besar itu. Penduduk Armenia menertawakan apa yang dikerjakan Nuh dan pengikutnya. Penduduk Armenia berkata, "Hahaha, lihat apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Hahaha," sambil tertawa. Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nuh dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Tak lama, Allah merintahkan Nuh untuk segera berkemas dan menaiki perahu beserta hewan-hewan dan pengikutnya. Tiba-tiba langit pun mendung, awan hitam bergumpal-gumpal, petir berkilat menyilaukan, terdengar guruh menggelegar, keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama berselang, hujan pun turun, sangat lebat. Bumi pun menggenangi air, makin lama makin tinggi. Banjir besar melanda negeri Armenia. Sementara itu, penduduk Armenia yang kafir dihantam ombak yang datang bergulung-gulung. Mereka pun mati, tenggelam. "Maha besar Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau." Seruni bersyukur Nuh dan para pengikutnya yang beriman bergembira. Mereka pun hidup bahagia.